بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, dalam beribadah kepada Allah itu ada memang istilah ghulu, ya. Ghulu itu berlebihan. Nah, maka ketika orang berlebihan berarti tidak ittiba Rasul. Maka salat kita ikhlas, ya, untuk beramal itu harus ittiba, ya. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus ittiba Rasul, baru itu diterima amal ibadah kita, ya. Kalau tidak, ya berarti melenceng juga namanya, ya. Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba ada kita membuat sesuatu yang dianggap sebagai ibadah, padahal bukan ibadah. Nah, itu disebut dengan bid'atun. Jadi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, itu bahaya juga kita, ya, karena ya kata Nabi, ya, man amila amalan laisa minni fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal bukan dariku, kata Rasulullah, maka dia ditolak. Maksudnya ditolak oleh Allah, tidak beri ganjaran, tidak diberi pahala. Karena termasuk tadi al-ghulu atau lagaun itu artinya perbuatan yang sia-sia. Nah, maka ini kadang-kadang juga yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah ibadah. Jadi itulah, kita memang harus dialogis, ya, sifatnya. Tidak bisa bersifat frontal, ya. Maka ketika kita menegur atau menasihati, beda, ya. Itu yang perlu bijaksana, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi ketika ada kawan kita misalnya berdoa, nangis-nangis di kuburan sebagainya, minta lulus ujian dan sebagainya, atau baca Yasin di kuburan, kita katakan haram secara langsung, mungkin dia tidak akan terima. Oleh karena itu kita perlu dengan penjelasan yang lebih mengena dan lebih terang benderang, gampang dipahami, dan dia bisa menerimanya. Kadang-kadang orang yang sulit menerima, itu masalahnya. Jadi itu karena juga faktor latar belakang pendidikan kita ini kan kadang-kadang lemah, ya. Pendidikan kita ini sangat lemah. Makanya pelajaran, walaupun misalnya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, aliyah, itu membahas masalah akidah akhlak misalnya. Masalah akidahnya tidak tuntas, membahas masalah akhlaknya juga tidak tuntas. Jadi tetap mereka itu tidak begitu paham dengan agama. Ini yang menjadi PR juga buat kita, ya kan? Boarding school ini mudah-mudahan salah satu upaya untuk kita yang menyiapkan generasi yang betul-betul memahami tauhid, konsep tauhid dalam Islam yang benar itu seperti apa. Ini kewajiban kita. Konsep ibadah yang baik, yang benar menurut Rasulullah itu seperti apa. Karena memang kita kadang-kadang diajak, saya pernah kalau lagi diundang acara-acara itu, Pak tolong pimpin yasinan. Enggak, yang lain aja. Saya paksa menolak seperti itu. Jadi antara menolak dengan tidak kadang-kadang, ya, itu, Pak tolong baca surah Yasin saya mau ziarah kubur. Kan saya dulu sering itu diajak oleh Pak Haji yang kaya raya, banyak tokohnya itu. Dia senang dengan saya. Padahal dia itu tahu kalau saya itu Muhammadiyah. Ayo kita ikut, saya mau ziarah kubur. Iya Pak, saya mau aja, tapi nanti untuk doa kuburnya nanti Bapak saja. Untuk baca Qur'annya Bapak saja. Saya berdoa saja. Mau dia. Nah itu saya alami seperti itu, ya. Jadi menolak mentah atau mengkafirkan, membid'ahkan itu memang tidak juga seperti itu dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Jadi bil hikmah. Dalam Al-Qur'an itu bil hikmah wal ma'izah. Jadi harus pelan-pelan. Karena ada orang juga yang suaminya tokoh Muhammadiyah, istrinya tokoh NU misalnya. Ya, ini saling beradu pendapat dengan hikmah bijaksana. Tidak boleh saling main otot.